Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membaca muqaddimah dari kitab Safinatun Najah dengan harapan kita mengambil istifadah, mengambil faedah, mengambil kemanfaatan dari apa-apa yang terkandung dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabbil alamin, yang menguasai alam semesta. Biasanya di setiap kitab yang dikarang oleh musannif, kitab apapun itu selalu diawali dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tiada lain bahwasanya apapun karyanya, sebanyak apapun karyanya, berapa juz karangannya, pasti tiada lain adalah berkat pertolongan, ma'unah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu biasanya setiap pengarang, setiap musannif yang mengarang sebuah kitab pasti diawali dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil hamdalah fa huwa ajzam. Bahwasanya setiap segala sesuatu yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka ajzam. Apa itu ajzam? Wa fi riwayat fa huwa aqta. Fi riwayat fa huwa abtar. Maksud dari di sini adalah wal makna ala kulli maqtu'il barakah mana kisiha wa qaliliha. Bahwasanya sesuatu perbuatan, sesuatu tingkah ketika tidak diawali dengan alhamdulillah maka akan terputus barokahnya, bisa juga akan berkurang barokahnya, bahkan akan sedikit sekali barokahnya. Sehingga terinspirasi dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sehingga setiap apapun karangan dari Kiai Musonib pasti diawali dengan alhamdulillah ketika merampungkan sebuah karangannya. Bahkan diterangkan bahwasanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu sangat menyukai terhadap ucapan alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yuhibbu qala alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang benci pun demikian. Alhamdulillah ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Segala puji bagi Allah, setiap segala tingkah aku berlindung padamu atas tingkahnya ahli neraka. Jadi apapun yang disukai oleh Rasulullah, beliau mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang dibenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah semoga dijauhi atau diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaannya ahli neraka. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, dan kepada Allah kami memohon segala pertolongan atas perkara dunia dan agama. Wa bihi nasta'in, di sini diawali dengan huruf jar karena ifadah dari ikhtisas, karena kita memohon pertolongan, meminta ampun, meminta perlindungan itu hanya terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kegiatan kita, apapun permintaan kita, pasti kita tuju terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita menginginkan sesuatu, tidak mungkin kita berharap sesuatu kepada selain Allah. Sehingga wabihi nasta'in, wabihi di sini diawali dengan huruf jar untuk ikhtisas, khusus kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang kita minta, sesuatu yang kita harapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi yang paling akhir, nabi pungkasan. Tidak ada nabi setelah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada orang yang mengaku-ngaku nabi setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah batal, maka itu adalah dusta, maka itu adalah bohong. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah, tidak ada nabi setelahnya. Khataman nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Nabi Muhammad SAW dinamakan dengan Muhammad? Huwa Abdul Asma'i. Muhammad adalah nama yang paling baik di antara jutaan nama yang ada di muka bumi ini. Yang memberikan nama kita tahu adalah jaddihi, yakni Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib, fi sabi'i wiladatihi, pada usia 7 bulan dari 7 hari dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan salawat serta salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah keluarga Nabi itu? Di sini terangkan bahwasanya wahum jami'u ummati ijabah. Yang dikendaki dengan keluarga Nabi di sini adalah semua umat ijabah, semua umat yang mendapatkan fasilitas ijabah, terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ansabu maqamid du'a walau asina. Jadi keistimewaan dari alihi, keluarga Nabi atau kerabat-kerabat Nabi, itu adalah sebuah nasab maqamid du'a yang memiliki fasilitas maqam doa, meskipun dia adalah orang yang asina sekalipun. Li'annahum ahwaju ila du'a min ghairihim, karena mereka keluarga Nabi, kerabat Nabi itu lebih butuh terhadap doa daripada selainnya. Wasahbihi ajma'in, dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah yang dinamakan dengan sahabat itu? Wa huwa man istama'a mu'minan. Sahabat adalah orang yang berkumpul dalam keadaan iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau qabla al-amri bid-da'wah, meskipun sebelum diperintahkan untuk berdakwah, fi hali hayatihi, di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya adalah yang dinamakan dengan sahabat di sini adalah orang yang pernah berkumpul dengan Nabi dalam keadaan mukmin setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun belum diperintahkan untuk menyebarkan risalahnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup. Ataupun bisa juga dikatakan meskipun seseorang tersebut fi dzulmatin, di dalam sebuah kegelapan ataupun buta, namun dia pernah bertemu dengan Rasul, beriman dengan Rasul, maka tetap dinamakan sahabat. Ataupun orang tersebut itu hanya lewat atau naiman, atau dalam keadaan tidur, aulam yastami' bihi, atau tidak bertemu, tidak berkumpul dengan Nabi, tetap itu juga dikatakan dengan sahabat. Ra'an Nabi au ra'ahun Nabi, baik itu dia melihat Nabi atau dilihat oleh Nabi, maka tetap dikategorikan istilah ini adalah dengan sahabat. Meskipun orang itu pernah bertemu dengan Nabi dalam waktu sekejap, itu pun sama, dikatakan dengan Nabi, dikatakan dengan sahabat. Ada beberapa sahabat yang paling istimewa di antara sahabat-sahabat yang lain, yang mungkin kita juga tahu semua, bahwasanya sahabat yang paling utama adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tapi ada lagi disusul dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, di antaranya adalah Tolhah, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, Amir. Itu adalah sahabat-sahabat Nabi setelah Khulafaur Rasyidin. Wa alihi wa sahbihi ajmain, kesemuanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali